Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante. Walaupun bertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul itu terjadi karena konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982. Dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu. Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya, muncullah gagasan-gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu tahun 1982. Demi memenuhi tuntutan P3 dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintahan juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri atau sebelumnya Departemen Dalam Negeri. Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc
terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya, kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan atau desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan atau PPL di tingkat kelurahan atau desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Bawaslu Provinsi. Selain itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan Eleson 1 dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Setelah 16 tahun berdiri, lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini, penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itu pun semakin terjadi. Setidaknya, Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah merubah berstatus dari ad hoc menjadi parlemen. Nah teman-teman, demikianlah sekilas sejarah berdirinya Bawaslu dari awal terbentuk. Semoga dapat menjadi wawasan untuk kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.